itu saya sering jualan paket-paket kaki kita ibunya kalau punya kan gitu. Nah pas tahun 2022 ya convert tahun 2022 itu 2020 itu di sini ada 2020 itu bencana. Iya, 2020 itu di sini terjadi bencana longsor di sini di Pajaya. Di sini juga itu kalau ada perumahan tadi ya itu relokasi, menurut saya juga direlokasi gitu kan. Ada bencana gitu kan tahun 2020 itu. Tahun 2022 kita ngadain acara sama Bu Menteri KLHK ya, Bu Siti Nurbaya waktu itu datang ke sini, diajak kolaborasi kerjasama lah untuk program penanaman berapa ribu pohon gitu ya. Itu saya bilang oke, yang penting ibu program ini saya nggak mau hanya sebatas seremoni awal mulanya, kalau sustainable berdampak positif buat masyarakat dan lingkungan, ayo saya siap untuk bergabung. Ya disambut dan ya udahlah nggak apa-apa kita lanjut tuh program itu. Jadi kita itu pas awal-awalnya pas secara green itu kita dikasih penawaran untuk mengelola hutan, SK perhutanan sosial waktu itu, perhutanan sosial Permen tahun 2019 terkait pengolahan hutan kemasyarakatan gitu kan, dan tahun 2023. Makanya sejak saat itu kita dibimbing, diurus bagaimana masyarakat ini kan kalau berbicara mengelola hutan, masyarakat di sini itu mungkin udah puluhan mungkin ratusan tahun ngelola dalam kawasan, tapi mereka nggak punya legalitas. Dan itu sih saya juga miris gitu, jadi mereka itu nggak ada yang membina, nggak ada yang mengarahkan mereka harus berbuat apa, harus nanam apa, menjaganya seperti apa, mereka nggak tahu. Masyarakat itu cuma tahunya nanam pisang apa gitu, mereka nggak tahu. Berarti kan makanya dari situ saya tergerak gimana masyarakat pertama biar mereka itu sama ke warga Indonesia, mereka harus punya legalitas gitu kan, dari mulai untuk mengelola hutan itu di situ. Makanya sejak saat itu ini dari Pak Leyana dari perwakilan dari Lubu, Pak Afi dari Gunung Jahu blok sini, dari Cimanganten juga ada beberapa ketika kumpul berdiskusi kita bareng-bareng supaya hutan ini tetap terjaga di masyarakat itu sejahtera. Gitu sih awal mulanya, supaya hutan ini nggak rusak gitu. Kalau kita biarin mungkin rusak gitu kan. Makanya sejak saat itu kita kumpul-kumpul bareng, terus turun ke masyarakat, sosialisasi, dan itu sosialisasi nggak beres sehari dua hari, sebulan dua bulan itu enggak, butuh proses yang sangat panjang gitu kan, dilematis segala macam lah. Belum lagi di sini kan ada perusahaan antam juga, tadi ada penambang liar juga, itu kan bersinggungannya lumayan gitu, konflik-konflik itu lumayan banyak sih. Belum lagi ada blok Babakan itu ada HKTI, tentang HKTI itu mereka sudah berbayar, ada pihak-pihak terkait juga yang memanfaatkan masyarakat di sini bayar HKTI. Ini nggak tahu itu apa HKTI, makanya ya ada itu di masyarakat awam itu ada salah satu. Jadi banyak banget tuh konflik kan. Terus ya, makanya sejak saya itu sukses di masyarakat sempat tuh kalau kolak segala macam lah itu dilema macam pas awal-awal pengusulan, tapi akhirnya kita nggak fokus ya Pak, kita nggak memaksakan mereka untuk bergabung, tapi saya berpikirnya siapa saja yang mau ikut, ayo kita duduk bareng, kita jalan bareng-bareng awalnya gitu kan. Makanya sejak saat itu kita jalan bareng-bareng, masyarakat yang mau ikut gabung kebetulan kita juga waktu itu langsung disupport untuk penanaman pohon, karena di sini endemik sama MPTS, buah-buahan sama endemik. Itu yang paling berat juga, bagaimana masyarakat turun nanam pohon rasa malah pohon endemik, gak ada gaji lagi ya, dengan luasan kemarin 350 hektar ya, 350 hektar itu lebih berat lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya berhasil gitu kan ya, untuk penanaman endemik juga kurang lebih 350 hektar Pak kemarin kita rehabilitasi hutan dan lahan, cuma dikasih aja, nggak ada upahnya gitu kan. Dan ini pejuang-pejuangnya gitu, pejuang-pejuangnya bisa masyarakat yang tadinya hobinya nebang pohon kita paksa buat nanam, nggak dijaji gitu, nanamnya endemik pula gitu kan, nggak boleh ditebang gitu kan. Tapi dominan yang ditanam pohon apa Kang? Ada puspa, buruk, rasamala, manglin, itu endemiknya ya. Terus kalau MPTS-nya durian, alpukat, petai, manggis ya. 4 ya? Iya. Petai ya.